dari pengalaman saya, dapat penumpang seorang perempuan yang sudah bersuami. Mereka kan suka cerita, ya saya dengerin aja. Mas, aku mau ke rumah mama ya. Tadi mama bilang katanya dia minta dianterin ke mall, ada yang mau dibeli. Mas bisa anterin aku ke rumah mama nggak sebentar? Sayang, kalau untuk kali ini aku nggak nganter kamu ke rumah mama kamu dulu, gimana? Ya udah nggak apa-apa. Mas ada yang mau dibeliin nggak? Mumpung sekalian aku keluar. Enggak deh. Aku lagi mau beresin kerja. Mas nggak ada rencana mau keluar kan? Keluar? Kayaknya enggak. Ya udah. Aku pergi dulu ya Mas. Ya, hati-hati ya sayangnya. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi mereka memang benar-benar punya insting yang kuat. Ada yang berupa sedikit aja sama suaminya, langsung ketahuan. Bu? Bang Dimas ya? Iya Bu Lina. Udah sesuai dengan alamat kan? Iya bener kok, saya mau pulang ke rumah. Pulang. Itu rumah siapa? Oh ini rumah mama saya bang. Oh, ya udah, mari. Ini pakai dulu helmnya Bu. Itu kan mobilnya Mas Andi. Tadi katanya nggak mau kemana-mana. Mana ya dia? Bang, tolong ikutin mobil warna merah itu ya bang ya. Tutup mobil. Emangnya kenapa Bu? Udah nggak usah banyak tanya ah. Udah buruan yuk. Oh iya dah. Pakai helmnya Bu. Iya, buruan bang. Tiba-tiba aja customer saya minta ngikutin mobil suaminya. Lah, saya mikirnya, aduh, akan berantem nih. Halo sayang, Mas, kamu mau kemana? aku cuma mau keluar dulu sebentar ketemu teman. Nggak lama kok sayang. Seseorang. Siapa? Kok kamu nggak bilang dari tadi? Iya, ini temen aku mau ngomongin masalah pekerjaan. Sebentar doang kok. Oh sebentar ya sayang, nanti aku telepon lagi. Ini ada telepon masuk. Bentar ya. Bang, kejar terus mobil merah itu ya, jangan sampai ketinggalan. Baik Bu. Itu kayaknya mobil mau masuk kafe Bu. Iya bener. Kejar bang. Iya, iya, iya. Bang, abang tolong masuk ke dalam ya. Lihatin suami saya lagi sama siapa. Aduh, saya ngapain di dalam Bu? Pura-pura ngambil pesenan kek bang. Ayo dong bang, bantuin saya. Oke, siap Bu. Sih mas, cari siapa mas? Oh iya, ini Mas, saya nyari orang, tadi dia udah pesan sama saya. Orangnya agak gemukan, botak. Pakai Ya. baju apa ya? Pandi ya mas ya? Oh iya, betul, Pandi. Pandi ada di atas mas, lagi nunggu tamunya. Oh udah di atas? Iya. Oh iya, makasih ya Mas. Iya mas. Ya. Ibu, beneran di sini ada Pak Andi. Tapi saya lihat Pak Andinya sendirian. Gak ada siapa-siapa, Bu.
Kalau cuma sendirian, ngapain ngopi di sini? Ada yang nggak beres nih. Hai Di, maaf ya lama nunggunya, lama nggak? Baik. Oh iya, Bu, beneran ada perempuan udah, datang, berkasnya udah aku rapiin semuanya. terus Ya. duduk sama suami ibu. Semuanya udah aku udah rapiin semuanya. Udah masuk. Lu lagi berduaan. Tuh kan bener apa saya bilang? Curigaan saya tuh bener kan? Pasti Mas selingkuh nih. Loh, Kak. Iya. Kamu salah. Oh bagus ya. Bilangnya tadi gak mau kemana-mana, mau di rumah aja. Aku minta anterin aja Mas gak bisa. Terus sekarang ngapain Mas berduaan sama dia? Ini loh, sayang. Kamu kenapa ada di sini? Ini Tina, teman aku. Mbak tenang dulu. Kita kesini cuma sekedar pekerjaan aja, Mbak. Pekerjaan. Pekerjaan harus berduaan di sini. Pekerjaan apa cuma alasan kalian aja buat selingkuh? Selingkuh? Aku itu nggak selingkuh, sayang. Kalau aku selingkuh, mana buktinya? Dimas, sini kamu. Iya, Bu. Kamu bisa jadi saksi di sini. Loh, kok saya dibawa-bawa, Bu? Enggak deh, enggak mau saya. Mungkin aja benar, itu suami ibu lagi kerja. Mas nggak apa-apa di sini jadi saksi aja. Dan buat Mbak saya bisa jelasin. Kami ini kesini cuma mau diskusi tentang renovasi aja. Dan suami Mbak ini mau jadi pemborongnya. Lagi pula saya juga udah punya suami, Mbak. Dan Mbak bisa lihat, ini hasil kerja Pak Andi. Dan ini dokumen yang saya buat, Mbak. Semua ini gak seperti apa yang Mbak tuduhkan, Mbak. Maafin aku ya Mas. Aku terlalu cepat berprasangka sama kamu. Ternyata benar kalian cuma masalah kerjaan aja di sini. Mbak, walaupun Mbak cuma salah paham, tapi saya udah gak nyaman, Mbak. Di awal aja udah kayak gini. Saya takut nanti malah ngefeknya ke kerjaan, Mbak. Buat Pak Andi, saya pikir kita hentikan aja proyek kerja sama ini. Permisi, Pak, makasih. Tin! Tina! Tunggu, Tin! Maafin aku ya Mas. Iyalah, sayang. Tadinya dari hasil proyek ini, aku itu akan belikan kamu mobil baru. Serius Mas, mobil baru. Iya, nah serius. Bulan depan itu kan ulang tahun pernikahan kita. Jadi gagal deh semuanya gara-gara kamu. Mungkin bukan rezeki kamu barangkali ya. Maafin aku ya Mas. Harusnya aku lebih percaya sama kamu. Tapi masih bisa kok Mas. Benar Mas. Mbak Tina tunggu. Mbak tolong maafin saya Mbak ya. Mbak lanjutkan saja kerjasamanya. Saya bakalan pulang kok, saya nggak akan ganggu kalian. Udah terlambat, Mbak. Saya percaya sama reaksi pertama. Dan kalau Mbak nggak suka sama saya, ya udah, bukan jodoh di bisnis. Permisi. Cemburu itu boleh-boleh saja. Tapi pakai logika dong, saya. Coba kalau udah, siapa juga yang kamu kan?
Maafin aku ya, Mas. Ya udah, sekarang kita pulang. Yaudah. Bu, kan ojolnya belum dibayar. Oh iya, lupa. Maaf ya, Bang. Ya. Bang. Kasih ya. Kembaliannya? Gak usah, ambil aja. Ya, ambil aja. Kasih ya, Bang ya. Iya, sama-sama. Aduh, alhamdulillah. Kok sering-sering segini, semangat nariknya. Ya, insting seorang istri itu memang kuat. Tapi, ya kadang-kadang salah juga sih. Harusnya, suaminya itu kan dapat proyek yang sangat besar. Tapi, karena ulahnya seorang istri, ya jadi batal deh. Gak jadi dapat itu proyek besar. Sering saya lihat ada orang rumahnya nggak punya halaman, tapi punya mobil lebih dari satu. Terus mobilnya mau parkir di mana? Ujung-ujungnya parkir di pinggir jalan. Giliran mobilnya kenapa-napa, senggol atau lecet, jadi marah-marah. Semua orang disalahin. Padahal kan dia sendiri yang salah. Suruh siapa parkir di jalanan? Jalanan kan tempat orang lewat. Ih, mobil gue lecet lagi. Ini pasti ada yang gak suka deh sama gue. Pasti ada yang gak senang kalau gue punya mobil. Bu, mobil aku lecet, Bu. Betul tak? Tetangga sebelah itu emang dari dulu gak suka sama kita. Dikit-dikit ada aja yang dikomentarin. Pasti dia yang ngelecetin mobil kamu. Pasti dia iri sama kita nggak bisa beli mobil. Terus gimana dong, Bu? Kalau tiap hari aku parkir di depan, lama-lama mobil aku bisa rusak, Bu. Udah, kamu tenang aja. Ibu punya rencana. Ibu kan punya pot-pot besar. Terus kita semenin aja jalanan biar nggak ada orang yang liwat-liwat, kan mobil kamu jadi aman. Ide bagus tuh, Bu. Keren kan ide Ibu? Oke, Bu. Bang, semen ini yang bener ya, yang rapat, biar orang-orang kagak liwat sini lagi, biar mobil anak saya aman, ya. Jangan iya doang, Bang, kerjanya, Bang. Tuh, no, yang sebelah sana, Bang. Wah, mantep nih, Bu. Mobil aku jadi aman deh. Iya dong. Ini jalan umum kok sampai tutup begini sih? Cuma parkir doang sampai nutup jalanan. Aneh, sampai di semen gitu. Iya, jalanan umum. Gak punya aturan banget sih, Bu. Gimana sih Ibu ini? Ngapain kalian lihat-lihat? Ini kan samping jalan rumah saya. Berhak dong saya. Sirik tuh jadi orang. Ya nggak? Bang, yang benar Bang. Yang benar tuh. Masih pada bolong-bolong tuh. Ya, Bu. Jangan iya dong, saya gak gaji nih Bang. Waduh, ini jalanan kenapa jadi kayak taman bunga gini sih? Masa harus muter lagi sih? Padahal kan rumahnya di ujung. Buset, pakai acara di semen lagi. Pantesan gak gerak-gerak.